Aku lihat jelas banget di belakang pohon ada satu tangan putih banget, bersih banget, gerak melambai-lambai ke arahku. Itu fix tangan karena mencolok banget, warnanya itu putih nih. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini, balik lagi sama Enyong Nafa. Hai, gimana nih minggu terakhir puasanya? Udah mulai lemes? Kalau Enyong itu udah mager sahur lur, kayak yang penting itu minum gitu. Tapi jangan ya, kalian harus tetap makan sahur. Karena kan selain puasa, mengaguminya diam-diam juga butuh tenaga. Nah, buat teman sahur, kalian harus nonton video ini. Karena ini adalah cerita sedulur spesial Ramadan episode terakhir. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Dan 3 cerita yang bakalan tak bacain ini of course serem dan pastinya ini plot twist. Beda dari cerita-cerita sebelumnya lur. Nah, udah penasaran kan? Yuk langsung aja kita check it out. Cerita pertama. Ini dari kakak anonim, gak ada namanya nih. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama. Malam itu seperti biasa, aku tarawih sama mama di masjid. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba setelah rakaat ke-6, aku kebelet boker. Sebenarnya ada sih toilet di masjid, cuma akunya gak nyaman aja kalau BAB di toilet umum. Kayak kalau pipis doang sih gak apa-apa ya. Nyong juga relate, kayak kalau buang air besar di toilet umum itu tuh kayak gak bisa keluar. Kita lanjut. Akhirnya kita berdua memutuskan buat pulang setelah rakaat ke-8. Nanggung gitu ya, aku tahan lah. Untungnya masih aman pas itu, belum yang mules-mules banget. Udah tuh, kelar sholat, kita berdua undur diri sambil dilihatin ibu-ibu yang lain. You know. Karena emang belum waktunya selesai tarawih di masjid, jadi jalanan itu masih sepi. Jarak ke rumahku itu nggak terlalu jauh sebenarnya, tinggal lurus aja ngelewati beberapa rumah sama kuburan. Hehehe. Nah, tahu kan ini ceritanya ke arah mana? Ada kuburan-kuburan itu kayak udah sakral banget ya. Oke, ini suasana jadi suram. Pas kita jalan depan kuburan, suasana itu mulai beda. Atmosfernya itu berubah aja gitu, entah kenapa. Tapi alhamdulillah waktu itu pinggir jalan udah dikasih lampu-lampu, jadi nggak segelap dulu. Aku sama mama ngobrol sekenanya, selain biar nggak anyep, sekaligus mengalihkan perhatianku biar nggak kerasa mules banget. Nah, tanpa kita sangka-sangka, mama itu nangkep sesuatu yang janggal. Jadi, kalau kita jalan berdua, harusnya bayangannya ada berapa? 2 dong. Bayangan kakinya ada berapa? 4 ya kan? Nah, di situ mama ini bisik-bisik terus bilang, "Kak, jalannya agak cepet, ada yang ngikutin." Tahu nggak? Yang tadinya perutku melilit kepengen mendadak itu hilang mulesnya. Sirna. Karena mama itu bilang lagi, "Lihat bayangan kaki kak." Aduh ma, kenapa nggak bilang nanti aja di rumah sih? Mana mama itu santai banget lagi, sedangkan aku itu udah deg-degan dan lemes parah. Karena tahu nggak kak, itu bayangan kaki yang harusnya ada 4, tapi aku ngeliat itu ada 5. Ada 1 yang nyempil dan geraknya nggak jalan kayak normalnya kaki, tapi loncat. Aku di situ langsung merem, meluk lengan mama sambil baca-baca zikir. Tapi ya kak ya, alhamdulillahnya meskipun aku jalannya sambil kesandung-sandung, karena kan dituntun mama ya, kita tuh bisa sampai rumah dengan selamat. Wow, ini serem banget. Ih, Nyong kayaknya tahu deh kenapa si mama itu nyuruhnya jalan cepet. Ya karena sosoknya itu nggak bisa nyusul lur. Karena kan kakinya cuma 1, kalau ngejar itu kan susah ya. Nah lur, kalau kalian ada di posisi kakak anonim ini, di kondisi yang kayak gitu, kalian lebih milih lari atau mau coba nengok ke belakang? Oke, kita masuk ke cerita kedua. Dulu, tiap teman-temanku cerita horor penampakan inilah, itulah, aku itu selalu takjub. Kok bisa ya pada ngelihat hantu? Kok aku nggak pernah ngalamin ya? Tapi sekarang aku kapok mikir begitu. Iya ya lur ya, Nyung juga lur nggak pernah ngeliat kayak gituan. Sempet gitu, pernah kepingin coba gitu kan. Tapi gara-gara bacain cerita-cerita dari kalian ini jadi kayak wah
Gak kepengen lagi, serem soalnya. Ini kejadiannya pas masih awal-awal puasa di tahun 2024. Tahun ini dong. Wah, masih hangat-hangat ini, Lur. Oh iya, sebut aja aku Milea, umurku 16 tahun. Milea, jangan rindu. Kenapa? Ini berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Lanjut. Jadi aku punya teman namanya sebut aja Wati. Kita teman deket banget sejak SD. Rumahnya selisih 3 bangunan dari rumahku. Dari sebelum puasa kita udah janjian buat ke masjid bareng. Tarawih bareng, subuhan bareng, ngaji bareng. Teknisnya siapa duluan yang siap, dia yang nyamper. Waktu itu puasa hari ke-5 atau ke-6 gitu ya. Pokoknya minggu pertama kak. Habis imsak kayak biasanya aku sikat gigi terus siap-siap ke masjid. Karena aku udah siap duluan dan belum lihat Wati nyamper, akhirnya akulah yang ke rumah dia. Aku kabarin di WA kalau aku mau OTW ke rumahnya. Aku jalan ke teras, aku pakai sandal. Nah pas jalan ke halaman baru sampai gerbang depan di pinggir jalan, tiba-tiba aku ngeliat sesuatu yang gak bakalan bisa kulupain seumur hidup. Tahu gak? Aku ngeliat ada bulet-bulet oren terbang cepet banget ke arah kebun durian seberang rumahku. Mendadak badanku kaku banget, bahkan mau teriak itu gak bisa. Yang aku lihat itu kayak api yang diobor gitu. Ada 3 bola-bola masuk ke arah pekarangan durian di sana. Logikanya kalau itu api beneran api, pasti ada sesuatu yang kebakar dong. Tapi itu gak ada apa-apa, sepi aja gitu. Gak lama pas aku udah bisa mikir lagi, aku balik badan dan langsung lari ke rumah. Aku langsung lah cerita ke orang rumah tentang kejadian yang baru aja aku lihat. Tapi mereka ini pada gak percaya, malah dibilangnya bisa aja itu kembang api. Padahal aku itu yakin banget sama apa yang aku lihat kak. Karena aku gak nyamper-nyamper kali ya, akhirnya si Wati lah yang ke rumahku. Nah terus di jalan ke masjid, aku langsung ceritain semuanya ke Wati. Dan kata dia, mungkin aja itu adalah hantu Banaspati. Iya kah? Kalau api-api gitu iya deh, kayaknya Banaspati. Ya gak sih Lur? Tapi banyak banget itu, ada 3 ya, gak cuma 1 cuy. Jangan-jangan itu 3 kepala Ghost Rider yang lagi touring ke kebun durian. Kali aja ya. Oke, kita masuk ke cerita yang terakhir, yaitu cerita dari Anonim. Ceritanya waktu itu aku habis ikut acara bukber SMP sekaligus reunian gitu. Kelar makan-makan, sholat maghrib, terus ngobrol sambil ada game kecil-kecilan juga. Acara selesai sekitar pukul 8 malam. Karena gak ada yang nebeng, langsung pulanglah aku sendiri naik motor. Masuk di jalanan daerah rumahku, kedengeran kan suara-suara dari toa masjid. Di sepanjang jalan itu ada 2 masjid, lebih tepatnya satunya itu musola karena lebih kecil. Satunya lagi tadarus Al-Quran, satunya lagi masih taraweh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena beda aliran. MU sama NU. Nah di tengah-tengahnya antara 2 tempat ibadah itu ada 1 pekarangan kosong. Di situ banyak banget pohon-pohonnya, ada pohon kelapa, pohon jambu biji dan lain-lain. Pekarangannya itu nggak luas-luas banget tapi lumayan gelap karena nggak dikasih lampu jalan. Gak tahu ya kebiasaanku doang atau gimana, kalau tahu ada tempat spesial kayak pekarangan gelap gitu selalu ada dorongan buat ngeliat ke arah sana. Dan iya, pas aku ngelewatin itu mataku langsung ngeliat ke pekarangan itu. Itu jadi sesuatu yang ku sesali banget, kenapa gak lihat lurus aja ke depan, kenapa mataku itu harus jelalatan gitu. Karena aku lihat jelas banget di belakang pohon ada 1 tangan putih banget, bersih banget, gerak melambai-lambai ke arahku. Itu fix tangan karena mencolok banget, warnanya itu putih. Waduh, itu bisa kali ya ditanyain skincare-nya apa. Hehe. Yuk, produk skincare masuk yuk. Anda skincare. Refleks aku gas motorku dan belok ke masjid. Yang aslinya itu aku deg-degan dan gemeteran parah. Aku tenang-tenangin setelah ngelihat ada ibu-ibu jamaah di sana. Habis itu tuh aku kayak nge-lag gitu kan otaknya. Sadar gak sadar aku ambil wudhu dan ikut taraweh. Rada linglung gitu kan saking takutnya. Gak sampai situ aja, pas aku selesai tarawih mau balik kan, aku jalan tuh di paling belakang habis salim-salim sama ibu-ibu. Nah yang paling horor nih,
Aku cuma ngeliat sandalku itu cuma satu, alias hilang sebelah. Tolonglah, gimana bisa? Ya udahlah, akhirnya aku pulang, sebelah beralas kaki, sebelahnya lagi nyeker. Ini amazing. Part terakhir tadi adalah momen terhoror dari momen-momen serem lainnya. Setuju gak Lur? Tapi kok bisa ya Lur ya, cuma sebelah? Maksudnya yang ngambil itu gimana sih? Kenapa nanggung banget gitu? Kenapa nggak sekalian sepasang aja? Kan lebih sedih ya Lur ya kalau cuma sisa satu, gak dipakai nyesek karena ada wujudnya nih. Tapi mau dipakai juga udah nggak mungkin. Ya ada aja ya itu. Antara itu emang sengaja ngambil atau salah make gitu ya, karena kan cuma sebelah gitu. Oke, itu dia 3 cerita terakhir kita. Komen di bawah ya Lur ya, dari kesemua cerita yang Nyong bawain dari episode 1 sampai episode yang terakhir ini, kalian paling suka sama cerita yang mana? Coba komen di bawah. Oh iya, berhubung ini cerita sedulur episode terakhir spesial Ramadan yang artinya sebentar lagi lebaran, Nyong juga mau sekalian ngucapin minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Lur ya, kosong-kosong. Semoga selama sebulan ini puasa dan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun selanjutnya. Amin. Amin bareng-bareng. Amin. Oh iya satu lagi Lur, siap-siap aja ya, abis lebaran Nyong bakalan mereview 2 film horor terkenal di strata perhororan Indonesia, yaitu Siksa Kubur dan Badarauhi di Desa Penari. Yaudah deh, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video-video baru kita. Sampai ketemu lagi, selamat lebaran, assalamualaikum.